Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan langkah maju dalam perkembangan jiwa manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah. Kemalangan terbesar adalah masih diam seperti semula. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup itu ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun biasa. Yang penting apapun yang kalian alami, jadikan itu pijakan untuk dirimu jadi lebih baik. Gagal tidak masalah, justru dengan kegagalan itu kamu bisa mengevaluasi dirimu, kurangnya di mana, dan besok jadi lebih baik. Kemalanganmu terbesar adalah kamu mandek, tidak berkembang. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, naik turun, hidupmu kok sedang baik atau sedang buruk, tidak masalah. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah pelajaran yang mengubah dirimu jadi lebih baik. Berarti jangan terlalu kamu risaukan, Pak, saya kok nasibnya jelek terus, Pak, malang terus, Pak. Ya enggak apa-apa, itu berarti pelajaranmu berat terus. Enggak masalah, asalkan apa? Efeknya kamu jadi tambah baik, tambah baik. Itulah yang diinginkan. Jadi bukan stuck mandek, bukan merasa saya sudah baik kok, enggak perlu diperbaiki lagi, ya sudah. Kamu mandek, itulah kemalanganmu, kata Hazrat Inayat Khan. Jadi kemalangan terbesar adalah ketika kamu diam, tidak berubah, tidak mau mengubah diri. Padahal kita punya konsep, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu ada kurangnya. Berarti kita ini hidup ideal itu hidup yang berproses lebih baik, lebih baik. Kita lanjutkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang menetap di sini. Kita semua lewat. Dan karena itu tidak benar mengatakan bahwa kita harus melakukan perjalanan spiritual dan menghancurkan hidup kita yang menetap. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidupnya menetap di sini. Semuanya gelisah dan semuanya dalam perjalanan. Kegembiraan hidup adalah kegembiraan perjalanan. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup ini proses perubahan perjalanan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan dan perubahan, ya kita akan sangat menderita dalam hidup. Karena itulah hakikatnya hidup. Mari kita melakukan perjalanan spiritual, tidak lagi berhenti di tempat kita. Kata Hazrat Inayat Khan, sebenarnya kalimat ini tidak tepat. Kita mau melakukan perjalanan atau tidak, hidup ini hakikatnya perjalanan. Bedanya ada orang yang menyadari dan mengarahkan perjalanannya sehingga dia bisa menikmati, ada orang yang tidak bisa menikmati perjalanannya. Menikmati perjalanan itu kan menikmati perubahan-perubahan situasi. Dari cinta kebersamaan jadi pisah sendiri-sendiri, ini kan perubahan-perubahan situasi. Kalau mental kita adalah mental perjalanan, siap menghadapi perubahan situasi, sepahit apapun pengalaman kita siap. Dan tetap bisa gembira. Jadi kalau ingin penderitaan itu terasa ringan, ayo filosofi hidup kita geser ke bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan pasti saja suasana dan situasinya tidak mandek, tapi berubah terus. Dan kita siap, kita gembira. Justru menariknya perjalanan itu karena perubahan-perubahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga menarik pandangannya Hazrat Inayat Khan. Kata beliau,
semakin banyak yang bisa kita tanggung, semakin banyak yang akan dibebankan. Semakin berani kita menghadapi penderitaan, semakin tinggi ambang penderitaan yang dapat kita tanggung. Dan semakin tinggi tingkat moral, semakin banyak kesulitan yang dapat kita derita. Orang itu, tadi kan rumusnya tambah baik, tambah baik. Tapi jangan lupa, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi kualitasmu, akan semakin berat ujianmu. Tapi tidak masalah, tambah berat ujianmu, tambah kuat dirimu. Begitu kamu tambah kuat, bebannya akan nambah lagi. Tambah kuat lagi kamu, bebannya nambah lagi. Meskipun Allah itu juga sayang sama kita, jadi tidak ada beban yang melebihi kapasitas kita. Pasti cukup, kecuali kita cengeng. Jadi beban itu pasti bisa kita tanggung. Dan kenapa sih kok Allah kok nguji terus-terusan itu loh, Bu? Ada breaknya sekali-sekali. Karena Allah sayang dengan kita. Jadi biar apa? Kita tambah tangguh, tambah tangguh, tambah kuat. Latihan itu kan begitu. Kayak kalian latihan beban itu loh. Ketika kamu belum latihan apa-apa kan bebannya ringan. Nanti tambah kuat sedikit sama instrukturmu, ditambah bebannya, kamu tambah berat. Nanti sampai kamu jadi jago, jadi sakti, jadi hebat. Kenapa? Karena dalam latihan bebanmu ditambah terus. Jadi jangan mengeluh kalau beban hidupmu berat. Oh, mungkin Allah ini ingin aku hebat. Aku diberi beban seberat ini. Berarti Allah itu sangat peduli padaku. Dan insya Allah beban itu tidak akan melebihi kapasitasmu. Kamu mampu kok, asal kamu tidak manja. Jadi kata Hazrat Inayat, kan tidak apa-apa. Semakin berat beban, ini tanda-tanda kamu akan jadi semakin kuat. Kapasitasmu nambah, bebanmu akan nambah. Ujian moral juga begitu. Semakin kamu baik secara moral, mungkin kesulitanmu juga akan nambah. Kamu semakin murah hati, mungkin diuji dengan kesulitan lebih besar daripada ketika kemarin kamu pelit. Kemarin pelit, temanmu menjauh semua. Sekarang murah hati, temanmu deket semua, temanmu ya utang semua, mau roti semua. Itu kan lebih sulit kamu. Tapi tidak apa-apa, kamu jadi lebih tangguh sekarang. Jadi itulah kalau bahasanya kaum Stoik kemarin, polanya, sunatullahnya dalam hidup ini. Jadi kalau teman-teman ngerti rumus-rumus ini, itu penderitaan apapun termasuk patah hati akan lebih terasa ringan, tidak terlalu berat. Baik, jadi kita mulai terbuka, ada beberapa wawasan yang menarik yang ditawarkan oleh para sufi untuk menawarkan patah hati kita, kesedihan kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke gurunya Jalaluddin Rumi, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, Syekh Syamsu Tabriz. Ini sebelum ke Rumi ya, kita masuk ke beliau sebentar. Kata beliau begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak peduli betapapun sulitnya hal itu, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu. Berterima kasihlah. Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya. Nah, ini levelnya seperti Syekh Hasan Basri dan kawan-kawan tadi. Apapun kesulitanmu, seberat apapun bebanmu, kamu ingat-ingat satu rumus final ini, jangan putus asa. Itu saja. Ini gawang terakhir. Jadi kalau sepak bola itu, ini jangan sampai bobol.
bahwa pemain lapangan tengah jatuh, jungkir balik, backnya juga pontang-panting, tidak masalah. Tapi jangan bobol gawang terakhir. Gawang terakhirnya apa? Putus asa. Begitu kamu putus asa, itu tanda bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah. Kamu lupa bahwa ada Allah. Yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin? Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat, buntu sudah semua jalanku, gelap duniaku, aku gimana lagi ini? Kamu lupa masih ada Tuhan, masih ada Allah. Jadi Syekh Syamsul Tabriz mengingatkan kita, apapun kesulitanmu, apapun bebanmu, jangan biarkan gawangmu yang terakhir ini bobol, yaitu keputusasaan. Makanya putus asa itu kan kalau dalam Al-Quran disebut kekufuran. Karena apa? Karena orang yang putus asa berarti dia melupakan Allah atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah. Kata Syekh Syamsul Tabriz, meskipun semua pintu rasanya tertutup, Allah masih bisa kok. Bukan membuka pintu, bahkan membuat pintu baru Allah bisa. Yang tidak terbayangkan mungkin selama ini olehmu. Jadi tidak mungkin Pak lewat ini, lewat itu, lewat ini. Jalan yang saya hitung itu tidak ada yang beres. Itu kan hitunganmu. Jadi bagi Allah apa yang mustahil? Wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya bisa dalam waktu semalam. Meskipun di medsos banyak orang yang mendebat, masuk akal. Masa ayo namanya mukjizat ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya tidak mukjizat namanya. Memang tidak harus masuk ke akalmu. Kalau bisa terjangkau oleh pikiranmu, oleh akalmu, itu masih biasa. Wong ini peristiwa luar biasa kok. Jadi banyak kemarin saya baca di medsos itu, naik ke langit ke-7. Langit itu apa? Pikirannya kan aneh-aneh. Jadi tidak masuk akal saya. Ya memang tujuannya tidak untuk dimasukkan akal. Akalmu tidak nyampe. Jadi ini peristiwa luar biasa. Kalau definisinya khorikul adah, beda dengan adat. Memang tidak cocok dengan hukum alam sunatullah, sains yang kamu pelajari. Itulah mengapa disebut mukjizat. Jadi memang ada mode polanya sendiri yang berbeda dengan pola saintifik yang selama ini kamu pelajari. Baik. Nah, malah sampai Isra Mi'raj ya. Yuk dilanjutkan. Yuk paling tidak itu ilustrasi ya betapa Allah itu maha kuasa. Yang tidak terduga bisa terjadi. Yang menurutmu apa bisa kebalikannya. Kamu meramal apa yang terjadi sebaliknya. Karena Allah maha kuasa. Kesabaran tidak berarti bertahan secara pasif. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, sabar itu berarti berpandangan jauh ke depan untuk mempercayai hasil akhir dari suatu proses. Ini kalau pakai bahasa yang lain, sabar itu sama dengan orang yang optimis. Jadi kalau kita yakin hasilnya akan baik, ya kita mudah untuk sabar. Orang sabar itu justru visioner, dia pandangannya ke depan. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Nah, ini definisinya menarik. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi ini. Sabar itu melihat duri dan juga melihat bunga mawarnya. Melihat malam dan juga melihat fajar. Jadi untuk sampai pada mawar ya harus tahu ada duri yang harus dilewati. Ini sabar.
Untuk sampai fajar kita harus tahu, harus melampaui malam. Ini sabar. Berarti apa? Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya kita harus siap sulit, siap menderita. Itulah mengapa jangan dikeluhkan penderitaanmu. Patah hatimu jangan membuatmu putus asa. Sabarlah, memang untuk bisa meraih keindahannya mawar, kamu harus sanggup melampaui durinya. Untuk bisa melihat indahnya fajar, kamu kan harus sanggup menahan hidup di malam hari. Kalau kalian mau melihat sunrise itu kan ya dibelani ngantuk-ngantuk malam tidak tidur, naik ke atas gunung sampai sana, alhamdulillah bisa kelihatan sekarang sunrise. Itu kan kamu ada tirakatnya, itu kan capek-capek menahan tidak tidur. Jadi ya meskipun setelah melihat sunrise kan kamu hasilnya kan bisa selfie-selfie, foto-foto, itu saja. Nah, hidup juga begitu. Kamu kalau ingin meraih keindahannya harus siap dengan pahitnya. Kita itu seringkali hanya fokus pada mawarnya saja, fokus pada fajarnya saja, lupa dengan malamnya, lupa dengan durinya. Itu yang membuat kita begitu dropnya ketika mengalami patah hati, ketika mengalami kesulitan hidup. Padahal justru kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada keindahan. Ini pendapatnya Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Ketidaksabaran berarti menjadi picik untuk tidak dapat melihat hasilnya. Jadi orang tidak sabar itu ya hanya lihat pahitnya saja. Tidak lihat bahwa setelah pahit ada manisnya. Orang tidak sabar itu ketika melihat bunga mawar, sudahlah tidak usah mawar-mawaran, ada durinya kok. Nah, kenapa? Dia tidak tahan, dia hanya lihat durinya. Dia lupa bahwa kalau nanti bisa dapat mawar, indah loh itu. Ya kalau kamu tidak siap menunggu malam, ya kamu tidak akan ketemu indahnya fajar. Sudahlah, tidak usah nyari-nyari fajar, tidur saja enak misalnya, ya sudah. Ini yang disebut tidak sabar. Para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Karena mereka tahu bahwa agar bulan sabit menjadi purnama dibutuhkan waktu. Tidak mungkin hari ini bulan sabit, besok langsung purnama. Kalau sudah begitu, kiamat itu berarti. Mesti kamu harus nunggu dulu waktunya. Dari bulan sabit jadi purnama, ya paling tidak kamu nunggu 15 harian, setengah bulan. Itu pun purnama tidak seterusnya nanti jadi bulan sabit lagi. Itulah kehidupan. Kalau kamu kehilangan kesabaran, hidupmu akan sangat berat. Karena modenya hidup itu naik turun. Tidak mungkin orang hidup itu seneng terus, enak terus. Meskipun kamu pinginnya begitu. Hidup itu mesti ya kadang seneng, kadang tidak seneng, kadang enak, kadang tidak enak. Wis itu wajar. Siaplah menghadapi hidup yang seperti ini. Kunci bahagiamu justru di situ. Kalau kamu siapnya seneng saja, ya siap-siap hidupmu banyak stres, banyak depresi. Semoga tidak ada yang di sini hidupnya nyari susah saja. Kan ada orang itu yang kalau bisa sulit, kenapa dibuat mudah? Itu namanya nyari susah. Orang itu normalnya nyari senang, dia malah nyari susah. Kalau ndak rumit, ndak enak Pak, ndak asik Pak. Yo salahmu dewe kalau gitu. Baik, ya jadi orang yang normal-normal saja. Wajarnya kita mencari kebahagiaan, kesenangan, tapi kita harus sadar hidup ini ada kesulitan juga, ada problem juga, ada naik turunnya juga.